Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E2 Praktikum Sistem Niaga Elektronik akan mempresentasikan hasil produk kami yang berjudul deskripsi mengenai penjualan produk pakaian pria Chaos Store Company. Mohon maaf kami hanya berdua dikarenakan dua rekan kami lagi tidak bisa hadir karena situasi saat ini terkendala. Saya sendiri Widianto dan di sebelah saya ada rekan saya Fadila Nur Rahim. Kita langsung saja mulai. Ini anggotanya. Jadi latar belakangnya, kaos merupakan pakaian bagian atas yang dapat menunjang kepercayaan diri dari penggunanya. Dengan model yang kasual dan enak dipakai, kaos menjadi pilihan utama masyarakat yang akan berpergian santai atau sekedar dipakai untuk di rumah. Kaos sendiri bisa diberi desain gambar yang unik sesuai selera dengan menggunakan jasa sablon agar kaos tersebut terlihat lebih fashionable dan lebih menarik untuk dilihat tentunya. Kaos tidak hanya dapat dipakai oleh kaum pria, tetapi wanita pun cocok untuk memakainya. Kaos sendiri didesain untuk memberikan kenyamanan kepada penggunanya dengan bahan kain yang menyerap keringat dan memberikan rasa dingin ketika digunakan. Di produk kami juga bisa untuk mengcustom sesuai keinginan untuk bagian desainnya. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama itu bagaimana produk pakaian tersebut dapat diketahui oleh kalangan pria. Yang kedua, bagaimana mengatasi beberapa masalah sehingga dapat menghasilkan keuntungannya. Kita lanjut saja. Masalah yang diselesaikannya. Yang pertama itu menyebarluaskan produk pakaian tersebut dengan menggunakan sosial media dan marketplace. Yang kami gunakan itu ada Instagram, Line, WhatsApp, Tokopedia, Shopee, satu lagi sama Lazada. Jadi yang dapat menghasilkan keuntungan tentunya diantaranya berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Lalu menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat supaya lebih mudah, mengurangi tingkat pengangguran dan menjalin persahabatan antara pelanggan. Lalu kita lanjut saja ke target pasarnya. Lokasi yang kami incar adalah di daerah yang ramai penduduk, tempat yang strategis dan dekat dengan jalan raya, sehingga pengunjung akan lebih mudah untuk mengunjungi tempat usaha kami, sehingga para konsumen dapat singgah untuk melihat produk-produk baru yang kita miliki. Lokasi inilah yang membuka jalan kesuksesan dalam menjalankan usaha yang sedang kami tekuni. Jadi kita juga punya tempat produksinya itu di tempat yang gampang untuk dikunjungi, seperti kita bertempat di rumah Dwi yang berlokasi di Pangegar. Itu sangat strategis karena banyak orang-orang yang berlalu lalang atau lewat ke situ. Kita lanjut ke ringkasan sejarah perusahaan. Bisnis atau usaha ini berawal dari praktikum mata kuliah SNE yang di dalamnya ditugaskan untuk membuat suatu usaha bisnis yang dapat bersaing dengan bisnis lain yang sejenis dan berkembang pula ke depannya. Bisnis ini juga berawal dari tugas mata kuliah Sistem Niaga Elektronik yang mengharuskan untuk membuat usaha dan pemikiran dari kami berempat. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fadila. Ya, terima kasih buat rekan saya Widi yang telah menyampaikan dari pertama pembuka, lanjut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada visi perusahaan. Jadi perusahaan yang kita buat ini yaitu yang pertama menjadikan perusahaan kaos custom yang terbaik, senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat. Jadi yang disebut dengan custom terbaik ini, jadi kita tuh melayani si pelanggan dengan senang hati, dengan bagaimana si pelanggan itu ingin mengcustom kepada kita dan membicarakannya secara detail supaya pelanggan juga bisa lebih puas gitu untuk membuat kedepannya desainnya. Yang kedua ada visinya yaitu sebagai jasa media promosi yang handal di berbagai sarana media di skala internasional. Jadi kita juga ingin membuat suatu perusahaan ini
tidak hanya tingkat nasional di daerah kita gitu, kita ingin coba kota ke kota maupun keluar gitu, kita ingin berusaha karena sekarang udah banyak media-media yang cukup tangguh lah, atau cukup canggih untuk mengembangkan semua perusahaan ini. Ini ada misi perusahaan ini. Yang ke-1, menghasilkan laba yang pantas yang untuk mendukung pengembangan perusahaan serta memberikan dividen yang memuaskan bagi para pelanggan. Yang kedua, memproduksi berbagai jenis kaos yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dengan mutu terbaik, harga dan pasokan yang berdaya saing tinggi melalui pengolahan dan profesional demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada teman melalui kesejahteraan yang memadai, penyediaan lingkungan kerja yang aman, memberi kesempatan untuk pengembangan karir, serta melakukan. Selanjutnya, menjalin kemitraan kerja sama dengan pemasokan penyalur yang saling menguntungkan. Lanjut, memberi perhatian yang tulus kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan dukungan pembinaan sosial. Jadi kesimpulan misi semua ini, bagaimana kita sebagai yang membuat perusahaan ini ingin menciptakan, intinya tuh suatu kebanggaan gitu bagi pelanggan kita teh, supaya pelanggan kita itu bisa terus menerus gitu kepada kita teh membuat custom baju, ataupun dianya juga bisa bantu promosi ke teman-temannya gitu. Ini ada value perusahaan. Value perusahaan ini dilihat dari segi ekonomi cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Adapun manfaat sosial diantaranya, yang satu bagi pemilik, yang kedua bagi masyarakat. Jadi bagi pemilik ini, dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini tuh dapat berkembang ke berbagai daerah, bahkan ke negara manapun. Usaha kaos custom ini cukup menjanjikan bagi kita karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum ada toko kaos custom, sehingga kita dapat memasarkan ke daerah tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis. Lalu yang kedua, ada bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat ini, dengan usaha yang ini dapat menjadikan alternatif bagi masyarakat, misalnya untuk memenuhi kebutuhan fashion. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini lebih berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam usaha tersebut. Aspek produk. Yang pertama ada produk yang dijual, yang kedua manfaat produk, yang ketiga bahan baku yang digunakan, yang keempat keunikan dan keunggulan produk, yang kelima informasi tambahan lain tentang produk. Jadi yang pertama itu produk yang dijual. Produk yang dijual itu, yang kami jual itu kaos distro dengan model yang dapat custom dari mulai ukuran hingga gambar sablonnya. Kaos yang kami jual juga memiliki harga yang sangat ekonomis, jadi tidak perlu khawatir dengan harganya karena semua kalangan dapat memilikinya. Yang kedua, manfaat produk. Manfaat produk ini adalah dapat digunakan pada acara apapun, terutama yang bertema santai. Produk kami juga tidak panas saat digunakan, jadi dapat dipadukan dengan kemeja resmi atau baju resmi apapun. Yang ketiga ada bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan pada produk kami adalah yang bisa custom sesuai dengan selera konsumen, mulai dari ukuran hingga gambar sablonnya. Jadi misalkan ada bahan bakunya teh, ada yang polyester atau ada yang katun 30S, 24S gitu, banyak. Jadi ada lepis juga bisa gitu. Langsung yang keempat, keunikan dan keunggulan produk. Langsung keunikan ini, produk kami adalah model yang bisa custom tersebut sesuai dengan selera konsumen, mulai dari ukuran juga maupun dari gambarnya. Terus yang kelima, informasi tambahan lain tenaga produk. Jadi informasi tambahan produk ini yaitu tambahan maupun misalkan
udah ada gambar ditambah dengan nama maupun ditambah dengan lengan panjang atau sebagainya. Aspek potensi pasar. Yang pertama mulai dari produk atau jasa, produk jasa, dan dilanjutkan pada harga. Lalu ada tempat atau distribusi, yang selanjutnya diarahkan pada promosi. Target dan segmentasi pasar. Yang pertama segmentasi. Segmentasi adalah berdasarkan wilayah pemasaran. Sedangkan targeting yaitu pasar yang kita coba untuk identifikasi. Jadi sebelum kita membuka lapak, kita menargetkan dulu di manakah akan kita tempat stand atau toko tersebut. Lalu positioning. Positioning adalah berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini seperti bahan baku. Jadi yang digunakan produk kaos tersebut akan dibuat seperti apa gitu sebenarnya. Positioningnya. Faktor kompetitif, ruang lingkup usaha, analisis operasional. Dan analisis operasional terdiri dari desain produk, 2 tempat usaha, 3 pengawasan kualitas. Jadi desain produk, yang desain produk ini seperti tadi kita bicarakan, desain tidak hanya untuk kita dibuat, tetapi kita bisa membuat custom dari pelanggan tersebut. Yang kedua tempat usaha. Tempat usaha kita tidak hanya di tempat-tempat rumah Dwi gitu, jadi kita dimasukkan ke dalam sosial media maupun marketplace. Yang ketiga pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas ini kualitas yang akan kita buat itu kualitas yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan harga yang pelanggan minati. Lanjut analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari strength kekuatan dan weakness kelemahan. Lalu faktor eksternalnya ada opportunities dan atau peluang atau kesempatan. Next. Rencana pemasaran. Ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Analisis pasar dan pemasaran. Target pasar itu adalah menciptakan suatu pasar yang bisa menarik suatu pelanggan yang hilir mudik di tempat tersebut, bisa melirik ke tempat toko kita gitu agar bisa menarik pelanggan. Yang kedua pesaing ini mungkin buat suatu toko yang juga membuat sama seperti kita bersaing gitu dengan secara baik, dengan kita menampilkan kualitas maupun pelanggan maupun yang kita bagikan atau yang kita promosikan lebih baik lagi gitu agar bisa bersaing dengan lebih baik. Sasaran pembeli di sini tidak hanya untuk untuk cowok, jadi wanita maupun dewasa, anak-anak, remaja bisa kita custom. Strategi pemasaran, nah ini mulai dari mulut ke mulut, seperti dari teman bilang lagi ke teman yang satu lagi, bilang lagi ke teman satu lagi. Yang kedua dengan media internet seperti tadi, Instagram, WhatsApp, Line. Dan ini pengembangan pasarnya seperti di rumah ke rumah lah, pasarnya soalnya masih coba di rumah-rumah. Yang keempat pengembangan produk. Ya mungkin sekian presentasi dari saya berdua, Willy dan Fadil. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.